Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan terima kasih untuk kalian semua yang sudah mampir di channel ini. Perkenalkan, nama saya Miss Horror, kurator dari channel ini. Untuk kali ini saya ingin share cerita horor lagi yang saya baca dari Twitter @dalangcerita. Namun sebelum masuk ke cerita, support channel kami dengan cara klik tombol subscribe, like, dan komennya ya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke ceritanya. Cerita ini sudah lama sekali, sekitar tahun 80-an. Dulu di desa teman saya ada larangan untuk tidak keluar rumah ketika kabut turun. Selain berbahaya kalau ada binatang liar, juga adanya teror dari makhluk gaib. Kejadian bermula saat hari mulai berkabut. Di desa itu ada orang gila yang kerap kali tidur sembarangan. Suatu hari dia tidur di jembatan di jalan lintas daerah. Jalan utama yang biasa dilalui kendaraan besar. Si orang gila ini mungkin merasa nyaman, hingga tanpa sadar ada dua cahaya mendekat. Ketebalan kabut membuat supir truk itu tidak bisa melihat objek yang tergeletak di jalan. Apalagi si orang gila ini mengenakan sarung hitam yang warnanya mirip dengan warna jalan. Saat truk melintas, akhirnya terjadilah kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan tubuh korban remuk bagian punggungnya. Dan naasnya lagi, penabrak justru meninggalkan mayatnya di atas jembatan jalan lintas daerah. Besok harinya, warga heboh. Ditemukannya mayat orang gila itu remuk di bagian punggungnya. Warga pun berbondong-bondong menangani jenazah hingga proses pemakaman selesai. Si pelaku belum tertangkap karena hujan semalam menghapus jejak ban truk tersebut. Malamnya teror pun dimulai. Pak A adalah pemilik warung di dekat jembatan tersebut. Suatu ketika saat sedang membereskan warung, nampak bayangan mendekat. Ketika itu tiba-tiba kabut pun turun, diawali oleh hawa dingin yang membuat bulu kuduk merinding. Sosok itu meminta rokok dengan bahasa isyarat. Kemungkinan Pak A sudah familiar dengan kode itu dan tahu siapa penggunanya, sehingga beliau langsung masuk ke warungnya dan mengambil sebatang rokok. Saat hendak memberikan rokok, Pak A sadar kalau kode itu hanya dipakai orang gila yang baru saja tewas kemarin. Tiba-tiba terdengar bunyi seperti tulang beradu. Sosok itu pun bergerak melengkung seperti huruf U terbalik, dengan posisi kepala sejajar dengan kaki. Sudah, jangan mengganggu, ucap Pak A kepada sosok itu. Karena korbannya tidak takut, sosok itu malah berlari menjauh dengan tubuh bagian atas terkatung-katung di bawah. Masih dengan Pak A. Suatu malam berkabut, rumah Pak A diketuk dari luar. Pak A yang belum tidur mengintip dari jendela. Di sana berdiri pria memakai topi dan jaket. Pak A segera membuka pintu. "Ada perlu apa ya?" tanya Pak A. Ini Pak, saya tadi habis nabrak orang di jembatan," ucap pria itu gugup. "Oh, sini masuk dulu." Pak A mempersilahkan tamunya masuk. Setelah duduk, Pak A segera menutup pintu dan mempersilahkan pria itu lanjut bercerita. "Jadi tadi saya lewat sana Pak, terus tiba-tiba ada orang meloncat ke tengah jalan. Karena terlalu dekat, saya nggak sempat ngerem. Jadi saya lindas.
Anehnya pas saya balik, saya tidak menjumpai orang itu. Karena panik, saya langsung ke sini. Adik tadi lihat ciri-cirinya? Tanya Pak A. Nggak terlalu jelas sih Pak, tapi dia memakai seperti sarung warna hitam, jawab pria itu. Lalu Pak A menjelaskan tentang kejadian si orang gila yang terlindas truk. Dan ciri-cirinya persis dengan yang pria itu katakan, sarung hitam. Teror yang berlangsung di jembatan itu membuat warga resah. Namun mereka berpikir selama nggak ke jembatan maka nggak bakal diganggu. Ternyata itu salah. Suatu ketika salah seorang bernama F hendak mengaji. Saat itu kabut tebal sudah turun sampai ke kampung. Tiba-tiba di depan F berdiri sosok pria bersarung hitam. F yang masih kecil itu pun merasa terancam dan berlari kembali ke rumah. Tidak sampai situ saja, sosok itu dengan tubuh bagian atas menggantung seperti tidak punya tulang punggung mengejar F sambil berkata, "Kembalikan sarungku, kembalikan," ucapnya. Sambil berlari dengan kencang, besoknya kabar itu tersebar. Si F yang berhasil lolos sekarang terserang demam. Saking takutnya. Tak cuma F, peronda pun jadi korban. Kepala desa pun merasa resah. Ia memang bukan pertama kali beliau menghadapi teror seperti ini semasa hidupnya. Dikumpulkan semua korban dan ditanyai mendetail sampai pakaian yang mereka kenakan. Semua bukti merujuk ke sarung yang berwarna gelap. Saat rapat berlangsung, salah seorang warga pun datang dan mengaku sebagai salah satu yang mengurusi jenazah orang gila tersebut. Dia mengaku tak sengaja menghanyutkan sarung yang dikenakan orang gila itu saat mencucinya di sungai. Kepala desa lantas mengirim utusan untuk memberitahu pada desa-desa lainnya di sepanjang sungai. Sejak perintah itu diberikan, warga tak berani lagi keluar saat kabut, apalagi memakai pakaian berwarna gelap. Bahkan ketika kabut datang, mereka mendengar bunyi seperti benda terseret disertai rintihan. Sarungku mana? Selang beberapa hari sejak keputusan Kepdes, tepat di hari ke-7 kematian orang gila, seorang warga dari desa sebelah mengantar sebuah sarung yang dia temukan di sungai. Kata orang yang berprofesi sebagai pencari ikan itu, dia menemukan tersangkut di jalannya. Awalnya si pencari ikan ini senang dapat sarung. Namun dilihat baik-baik sarung itu jelek sekali, maka dia menghanyutkan lagi. Besoknya dia mendapati sarung itu terjerat jalannya lagi. Lalu dia bercerita kepada temannya, dan temannya menyuruh ke desa yang dirundung masalah karena sarung. Lalu mereka memeriksa sarung tersebut. Di bagian merek yang hampir putus, terjerat sebuah benda pucat, yaitu ibu jari. Akhirnya ibu jari itu dikubur di makam si orang gila. Dengan perlahan teror pun menghilang. Saat kabut turun, pandangan mata jadi terganggu. Di sebuah jembatan, ketika kabut sedang tebal, terdengar suara besi beradu. Disusul teriakan memilukan. Kira-kira makhluk seperti apa? Bisa pada pemburu cerita. Selesai juga akhirnya cerita kali ini. Sampai ketemu lagi ke cerita-cerita berikutnya.